Untuk penjelasan marketing plan ini ada bagian marketing plan yang di flip chart. Anda tahu semua? Ya, ada di flip chart, ada di slide presentasi. Kalau seandainya Anda sedang mengprospek orang baru, tidak perlu menjelaskan detail tentang poin, cari downline dan segala macam. Oke, Anda cukup baca saja apa yang ada di flip chart. Jadi simple, jangan takut ya. Kalau seandainya rata-rata pebisnis baru takut menjelaskan sampai marketing plan. Kenapa? Karena mereka takut dibilang MLM ya. Oke, jangan pernah punya perasaan takut. Yang diminta oleh System 7, Anda presentasi 15 kali sebulan, itu harus sampai marketing plan. Jadi kalau seandainya Anda tidak pernah menjelaskan marketing plan, artinya Anda belum menjalankan sistem yang artinya tidak menjadikan kita menjadi leader yang lebih kuat. Hanya jago jualan ya. Jadi beranikan diri Anda untuk menjelaskan marketing plan. Jangan takut, ubah mindset Anda. Kalau seandainya Anda masih takut, balik ya. Jangan berpikir nanti kalau dia menolak, bilang mahal, ini MLM atau bukan. Ya, jangan dipikirkan itunya, tapi pikirkan bagaimana kalau seandainya dia tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh marketing plan ini, dia menjadi leader saya dan saya pun bisa bekerja sama dengan dia menjadi sukses. Oke, balik mindset Anda ya. Jadi pada saat menjelaskan marketing plan ini jangan pasang postur takut. Percaya diri ya. Ngomongnya tegas. Kalaupun ada yang tidak tahu, ada yang masih baru, belum paham sekali, nggak perlu takut ya, pokoknya baca saja. Pada saat dia bertanya tentang detailnya, bagaimana saya mendapatkan uang segitu-segitu, kalau Anda baru cukup bilang, Bu, saya juga masih baru, tapi nanti kita buat janji ketemu aja sama leader saya untuk dijelaskan lebih detail. Oke, gampang kan? Bisnis ini harus dibuat sesimpel mungkin. Jangan menganggap ini sulit, Anda harus mengerti 100% baru menjalankan bisnis. Keburu diambil prospeknya. Ya, pokoknya jalankan aja, lakukan sesimpel mungkin. Oke? Nah, jadi kalau untuk prospek, yang Anda harus lakukan adalah menjelaskan. Pada saat sampai di marketing plan, Anda bilang, di Nuskin kita mempunyai marketing plan yang luar biasa. Di sini ada 3 posisi, sebagai customer, franchise, atau master franchise. Sebagai customer, kalau seandainya Ibu merekrut orang untuk membeli galvanik, maka Ibu akan mendapatkan cashback 750.000 per alat. Ya, dan Ibu akan mendapatkan lagi komisi 5% dari pembelian orang-orang yang Ibu rekrut. Ya, dan di posisi customer, Ibu mungkin akan mendapatkan uang jutaan rupiah per bulan. Mungkin 1 juta, mungkin 3 juta. Ya, posisi kedua, kalau Ibu mau uang yang lebih besar, saya ajak Ibu menjadi seorang franchise. Di posisi franchise, cashback Ibu tetap akan dapatkan, tapi kalau seandainya Ibu menjadi seorang franchise, Ibu akan mendapatkan bonus 9-15% dari omset Ibu setiap bulan ya. Dan Ibu juga akan mendapatkan camp, acara yang diberikan oleh Nuskin gratis, training gratis, camp di Bogor atau di Puncak. Di posisi franchise Ibu akan mendapatkan uang belasan juta rupiah. Kalau Ibu mau uang yang lebih besar, Ibu bisa saya ajak menjadi seorang master franchise, yaitu posisi di mana pada saat Ibu sudah menjadi seorang franchise atau eksekutif, Ibu mendidik downline Ibu. Ya, 4 orang menjadi seorang franchise, maka Ibu menjadi ruby dengan income rata-rata 27 juta. Kalau Ibu membantu 8 orang, maka Ibu akan mendapatkan 120 juta dan posisi Ibu menjadi seorang diamond. Kalau Ibu mengembangkan 12 orang menjadi eksekutif, Ibu menjadi blue diamond dengan rata-rata income 420 juta. Angka-angka yang diberikan ini adalah angka yang sudah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers ya, karena Ibu akan mendapatkan royalti 5% dari eksekutif Ibu semuanya. Ya. Selain itu, Ibu juga akan mendapatkan Star Academy jalan-jalan ya, berupa training di se-Asia Tenggara, training berkumpul dengan seluruh leader, dan Ibu juga akan mendapatkan Star Trip jalan-jalan ya. Kebetulan tahun ini kita sedang kualifikasi untuk pergi jalan-jalan ke Jepang. Closing statementnya, melihat posisi ini, Ibu membayangkan diri Ibu ada di mana. Ya, jadi pada saat Anda sudah menjelaskan ini, nggak sampai 5 menit kan?
Nggak sampai 5 menit, jadi nggak usah takut. Setelah selesai ini, biasanya kita timbul rasa takut, bertanya mau yang mana, ya kan? Jangan dipilih, diucapkan mau yang mana, pertanyaan gantung. Tapi ucapkan, Ibu melihat 3 posisi ini, Ibu membayangkan diri Ibu ada di customer, franchise, atau master franchise. Kalau dia menjawab, saya cuma mau customer saja, oke. Kalau gitu Anda lemparkan kembali. Oke Ibu, kalau Ibu mau menjadi customer, produk mana yang Ibu suka? Mau yang galvanik wajah atau badan? Mau suplemen atau nu skin, ya, atau kecantikan? Jadi kasih pilihan, jangan digantung. Dan Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan fast track kalau dia hanya mau menjadi seorang customer. Tapi kalau dia bilang saya mau menjadi seorang blue diamond, Anda bertanya lanjutannya, kalau Ibu mau menjadi Blue Diamond, mau nggak saya ajarkan cara cepat untuk menjadi Ruby? Ya, kalau dia bilang iya saya mau. Begitu dia bilang saya mau cepat menjadi Ruby, baru Anda balik ke halaman untuk kenapa dia harus fast track. Oke? Nah, ini adalah step awal ya. Jadi untuk menyaring, pada saat dia sudah oke mau berbisnis, dia sudah memilih produk mana yang dia mau, dia sudah closing, jangan lupa kita follow up ya untuk membuat janji pertemuan kedua yang namanya NDT, New Distributor Training. Yang secepatnya lebih baik 2 hari setelah closing sebaiknya Anda buat janji. Anda harus ajarkan bagaimana cara dia menjalankan bisnis dan Anda harus jelaskan bagaimana cara dia bisa menghasilkan uang di bisnis Nu Skin. Ya, kalau sudah di posisi NDT, menjelaskan lagi, baru Anda ambil kertas, ya, Anda ambil kertas lembar yang kosong, lalu Anda bagi kertas tersebut menjadi 3 bagian. Oke, silakan ikuti saya. Anda bagi menjadi 3 bagian dan Anda tulis posisinya customer atau distributor, franchise atau eksekutif. Ya, ini adalah latihan. Oke, Anda harus menulis ini sampai jadi milioner sekalipun, ya. Jadi kalau basicnya ini Anda nggak bisa, Anda tidak bisa menjelaskan kepada orang, ya. Yang ketiga, master franchise atau leader. Oke, seandainya ibu tersebut bergabung membeli paket galvanik, Ibu A bergabung membeli paket galvanik dengan poin 250 poin, ya, Anda bisa lihat 250 poin, dan beliau tidak membeli fast track misalnya, ya, tidak membeli fast track, hanya membeli galvanik. Misalnya ini bulan Juni, Ibu A berhasil merekrut B yang juga membeli galvanik dengan poin 250 poin, ya. Lalu Ibu A merekrut si C yang hanya beli R-square misalnya 100 poin, boleh? Boleh. Lalu Ibu A merekrut si D yang cuma beli life pack 50 poin, boleh? Boleh. Artinya untuk menjadi member biasa, belanja 50 poin pun sudah bisa menjadi member, ya, 50 poin ARO. Tapi kalau untuk menjalankan bisnis ini tidak bisa. Oke. Nah, lalu Ibu A melihat prospeknya sepertinya besar, dia akhirnya membeli fast track. Pinjam nama si E atau ibunya atau kakaknya atau adiknya. Dia beli 4 alat galvanik dengan poin 1000 poin misalnya. Ya. Lalu si B, ternyata si B udah pakai, happy dan sharing. Pada saat dia sharing ternyata dia berhasil menjual ke 3 orang yang sama-sama membeli galvanik spa dengan poin masing-masing 250 poin misalnya, ya. Seandainya di Juni ini, inilah yang terjadi di dalam grup Ibu A. Lalu berapa komisi yang akan diterima oleh Ibu A? Komisi yang akan diterima itu setiap tanggal 20 bulan depan, ya. Jadi ini bulan Juni, berapa omset kita, maka tanggal 20 Juli maka dia akan terima komisi. Ya, jadi bukan hitungan saya join tanggal 15 nanti sebulannya tanggal 15, tidak seperti itu. Tetap end-month tanggal 30, 31, lalu tanggal 20-nya kita terima komisi, ya. Nah, uang yang akan diterima oleh Ibu A itu dari cashback. Dari cashback 750.000 per alat. Jadi hitung saja berapa alat yang dijual oleh Ibu A.
atau yang dibeli oleh Ibu A pada saat dia beli fast track. Cashback pertama dari si B dan Ibu A juga akan dapatkan cashback dari pembelian fast tracknya, ya. Jadi 1 tambah 4 berarti kali 5 alat. Ibu A akan mendapat uang dari cashback 3.750.000. Oke, sampai sini mudah. Nah, lalu berapa bonus poin? Buat apa sih poin-poin ini? Poin-poin ini akan diuangkan oleh Nuskin, ya. Rumusnya itu 5% dari poin omset poin level 1, ya. Jadi dari omset level 1. Berapa nilai omsetnya? Anda bisa lihat di web Anda masing-masing, ya. Buka commission statement. Di situ ada detail berapa omset Anda bulan tersebut, ya. Misalnya 5% kali poin level 1. Artinya ini udah rumus. Anda pada saat posisinya customer atau LTP tidak akan mendapatkan bonus dari pembelian atas nama sendiri dan tidak akan mendapatkan bonus dari pembelanjaan di level 2. Ya, Anda hanya mendapatkan bonus dari level 1, tidak mendapatkan bonus dari level 2. Oke, jelas? Nah, 5% dari poin level 1, Anda hitung 250, tambah 100, 350, tambah 50 jadi 400, tambah 1000 jadi 1400, ya. Jadi 5% dari poin 1400, ya, omsetnya berapa? Anda bisa cek masing-masing di web. Ini kurang lebih uangnya sekitar 700.000 misalnya, ya, rata-rata, ya. Ini saya ambil cepatnya saja. Nah, berarti total komisi yang kita terima itu adalah 4.250.000 belum potong pajak. Ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik harus potong pajak. Oke, mudah sampai sini? Mudah, ya. Nah, ini total komisi. Lalu buat apakah poin-poin ini selain untuk kita dapat komisi? Poin-poin ini digunakan untuk kita mengejar ke posisi eksekutif. Untuk menjadi seorang eksekutif, Anda harus mengumpulkan poin sebanyak 6.000 poin. Ya, Nuskin memberikan waktu maksimal 6 bulan. Artinya, Anda kalau mau menjadi seorang eksekutif, kualifikasi yang harus Anda ikuti setiap bulan minimal adalah 1.000 poin per bulan. Ya, ini kualifikasi minimal. Oke, nah kalau sudah poinnya 1.000, Anda akan didaftarkan sebagai LOI, ya. LOI atau LTP, Leadership Track Program, adalah orang yang mulai kualifikasinya untuk menjadi seorang eksekutif. Oke, jadi bulan Juni ini berapa total poinnya? Total poin yang dimiliki adalah 1.400 tambah 250 tambah 250 jadi 2.400. Nah, Anda bisa lihat bulan pertama ini seluruh poin itu dihitung termasuk pembelanjaan Anda sendiri, ya, termasuk yang di level 2. Jadi kalau seandainya Anda membantu downline untuk rekrut temannya lagi, Anda tetap akan mendapatkan jumlah poinnya saja, tidak mendapatkan komisi. Ya, jadi total poin sudah 2.400. Karena poinnya sudah lebih dari 1.000, maka akan didaftarkan sebagai LTP. Ya, Anda akan didaftarkan sebagai LTP. Ini dianggap LTP bulan pertama. Lalu bagaimana di bulan Juli? Di bulan Juli Anda sebagai LTP, ya, si A sebagai LTP bulan kedua, ya, dan mempunyai downline si B yang poinnya juga 1.000. Coba Anda lihat, ya, total poin si B juga 1.000. Berarti si B pun berhak untuk memenuhi kualifikasi menjadi eksekutif dan dia pun didaftarkan sebagai LTP, ya. Nah, apa kewajibannya kalau kita sudah mulai kualifikasi menjadi LTP? Anda harus belanja setiap bulan pakai nama pribadi yang disebut PV atau personal value itu sebanyak 100 poin. Oke, 100 poin minimalnya harus ada 50 poin arrow.
Jadi Anda tidak bisa beli 100 poin wholesale. Anda harus ada 50 poinnya aro. Boleh nggak kalau aronya 70, wholesale-nya 30? Boleh. Boleh nggak kalau wholesale 70, aronya yang 30? Tidak boleh ya. Jadi minimal harus ada 50 poin. Nah, lalu berapa poin yang harus dia kumpulkan? Itu namanya group sales volume ya. Jadi total 2.400 ini adalah group sales volume, GSV, total point group. Nah, pada saat LTP, GSV-nya tadi kan minimal 1.000. Ya, jadi dia harus kejar minimal 1.000. Dari mana si LTP tersebut mendapatkan poin? Dia harus mencari poin dari orang lama yang di follow up. Ya, orang lama beli galvanik, di follow up, dia mau beli suplemennya, dia mau beli krimnya, atau dia dapat dari orang baru, ya, atau kita membantu orang lama merekrut, atau bantu orang baru pun merekrut, ya. Dia tidak bisa mendapatkan dari si B. Kenapa? Karena karena statusnya sama-sama LTP. Jadi ingat, statusnya tetap downline, tapi poinnya cerai dulu, ya. LTP dengan LTP poinnya harus berpisah, ya, harus cerai, tidak bisa digabung. Oke. Nah, si LTP ini juga sama, dia harus poin pribadinya 100. Dan harus penjualan grupnya minimal 1.000, sama ya. Jadi kalau B 1.000 bukan berarti kita jadi 2.000, nggak bisa digabung ya. Lalu B 1.000 dapat dari mana? Sama, dari orang lamanya atau dari orang barunya, sama saja ya. Oleh karena itu rugi nggak kalau kelamaan